Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wajtahid ayyuhal murid fi tanzihi qalbika min khawfil khalqi wa min at-tama' fihim. Fa inna dhalika yahmilu 'ala sukut 'ala al-batil wa 'ala mudahanati fid din wa 'ala tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad menjelaskan fasal wajtahid. Bersungguh-sungguhlah kamu ayyuhal murid, wahai orang yang ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh dalam apa? Fi tanzihi qalbik, untuk membersihkan hati kalian dari hasud, dengki, ujub, riya. Dah, bersihkan dari penyakit-penyakit hati. Kemudian diantaranya juga penyakit hati apa? Min khaufil khalqi. Bersihkan juga hati kamu daripada takut dengan makhluk. Wa minat tama', begitu juga bersihkan daripada mengharap pemberian orang. At-tama' itu dia itu mengharap terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Berharap itu tama'. Fa inna dzalika yahmil al-sukut, karena perbuatan tersebut yaitu takut sama makhluk. Kemudian berharap pemberian manusia itu bisa mengarahkan kamu, membawa kamu al-sukut, diam, alal batil, terhadap kebatilan, wa alal mudahanati, dan atas pura-pura. Mudahana itu mengorbankan agama demi dunia, itu mudahana. Kalau mudara kebalikannya. Mudahana fiddin, berpura-pura di dalam agama. Wa ala tarki amri bil ma'ruf, juga mengarahkan kamu terhadap meninggalkan amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi orang kalau ingin mendapatkan ridhonya Allah, ya harus usaha membersihkan hati daripada penyakit-penyakitnya. Di antaranya bersihkan daripada sifat takut dengan makhluk. Kenapa? Kalau Anda takut daripada makhluk, maka sifat tersebut akan mengarahkan Anda, membawa Anda terhadap diam ketika ada kebatilan. Ada orang dah melakukan kebatilan. Anda kepingin posisi aman. Teman Anda korupsi bareng-bareng nih. Tapi Anda berharap biar posisinya ini aman. Ya, saya nak ikut-ikut. Kan begitu? Kan takut dengan makhluk. Kalau saya laporan kepada yang berwajib, waduh, bisa diganggu nih kedudukan aku. Kursiku digoyang nih. Takut sama makhluk. Nah, itu bisa menyebabkan Anda diam atas perkara yang terjadi daripada manusia, yaitu kebatilan. Anda takut, sudah diam terus. Yang penting aku aman, yang penting hartaku aman. Nah, wa minat tama', begitu juga bersihkan daripada mengharap bantuan manusia, mengharap daripada pemberian manusia. Ini juga bahaya, bisa menyebabkan jenengan mudahana. Kemudian sukut alal batil, diam atas kebatilan. Kemudian bisa mengorbankan agama untuk dunia. Iya, walaupun orang itu renteniran, walaupun orang itu sudah tidak karu-karuan, cuma karena Anda ada harapan biar dikasih, biar bantuannya cair, nah pura-pura sudah. Pura-pura, Masya Allah, jenengan Pak Haji, jenengan ini orang baik ya. Oh, Masya Allah, sering bantu. Padahal tahu, ini orang kerjaannya tidak beres. Cuma karena Anda ada harapan agar dibantu oleh orang yang tidak beres ini, akhirnya Anda korbankan agama, nggak berani nahi mungkar, kemudian diam atas kebatilan. Kenapa? At-tama', ada harapan, ada tujuan duniawi. Bahaya. Waqafa bihi dhullan li sahibihi, cukuplah hal tersebut menjadi kehinaan bagi orang yang melakukan seperti ini. Kenapa? Kenapa orang itu takut sama makhluk?
kemudian ada ingin harapan pemberian manusia itu hina. Cukup dianggap kehinaan. Li'annal mu'min azizun birabbih. Karena orang beriman itu sifatnya, kemuliaan orang beriman itu bukan dengan harta, bukan dengan yang lainnya. Tapi kemuliaan orang beriman adalah terletak ketika dia bersama Tuhannya. Dah, prioritaskan haknya Tuhan. Oh, itu sudah orang beriman. Walaupun Anda orang kaya, kalau tidak beres, saya tegur. Walaupun Anda begini, kalau Anda salah, saya tegur. Azizun birabbih. Aziz, Anda mulia. Kalau Anda berharap kepada manusia, dihina Anda nggak ada nilai. Anda tidak ada nilai di sisi manusia. Tapi ketika Anda berharap kepada Allah, nggak ada harapan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Letak kemuliaan Anda di sisi Allah, bahkan di antara manusia. Kenapa? Karena Anda tidak mengganggu hartanya manusia. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Kalau Anda zuhud, nggak mau pemberian, nggak berharap pemberian manusia, maka manusia akan cinta kepada kamu. Tapi ketika Anda ada harapan kepada manusia, kepingin diberi oleh manusia, akhirnya Anda mudahana, berpura-pura, mengorbankan agama untuk pemberian. Iya, pemberian manusia. Anda sudah hina dan Anda bakal dibenci oleh manusia. Kenapa? Anda mengganggu hartanya manusia. Ya Allah. La yakhaf wa la yarju ahadan siwah. Orang yang beriman itu mulia dengan Tuhannya dan dia tidak takut. Nggak ada yang ditakuti. Yang ditakuti adalah murkanya Allah. Yang ditakuti adalah laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yarju ahadan siwah. Dan tidak ada harapan. Nggak berharap kepada manusia. Nggak berharap kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berharap ampunan Allah. Dia berharap rahmatnya Allah. Dia nggak takut dengan cacian manusia. Nggak takut dengan intimidasi manusia, nggak takut dengan ancaman manusia. Yang dia takuti adalah murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifatnya orang beriman. Wa in wasalaka ahadun min ikhwanikal muslimin bima'rufin. Nih, sekarang Imam Haddad menjelaskan kepada kita. Kalau ada orang yang memberi hadiah, nih, wa in wasalaka ahadun, apabila menyampaikan kepada kamu atau memberi gitu ya kepada kamu, min ikhwanika, daripada saudaramu al-muslimin, sesama muslim, bima'rufin, memberikan kebaikan, min wajhin thayyibin, tapi dari sisi yang baik. Artinya orang ini kerja halal, kemudian ingin memberi kepada Anda sebagai bentuk cinta. Min wajhin thayyib, bukan hasil korupsi, bukan hasil yang nggak beres ya. Min wajhin thayyib, pekerja, cuma cinta kepada Anda. Anda ini dianggap saudara. Anda senang, dia senang. Anda gelisah, dia gelisah. Oh, akhirnya dia sukses pekerjaannya, ngasih hadiah. Maka fakhudhu, ambil. Ambil hadiah itu dengan catatan in kunta muhtajin ilaihi, ketika kamu butuh kepada pemberian itu. Diberi orang, dikasih hadiah dari pekerjaan yang halal ya. Dikasih bentuk cinta. Kemudian Anda lihat, memang aku ini butuh untuk bayar SPP anak, untuk kebutuhan rumah tangga. Ambil kalau memang Anda membutuhkan. Setelah itu washkurillaha fa innahul mu'ti haqiqatan. Washkur man awsalahu ilaik ala yadihi min ibadih. Kemudian ucapkan syukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah pada hakikat yang memberi. Manusia perantara. Manusia perantara. Syukur kepada Allah. Kemudian syukur juga kepada orang awsalahu ilaik, yang Allah sampaikan orang tersebut kepada kamu. Ala yadihi min ibadih, atas tangannya dia daripada hamba-hamba Allah. Jadi syukurnya dua. Syukur kepada Allah, syukur kepada orang yang memberi. Allah pada hakikat yang memberi. Orang ini perantaranya Allah untuk memberi Anda. Tapi jangan Anda katakan, aku tidak mau syukur sama dia, aku cukup kepada Allah. Tidak bisa. Siapa orang yang tidak syukur kepada hamba, berarti dia tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur juga kepada yang memberi, yaitu manusia. Itu bentuk Anda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anishkurli wali walidaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syukurlah kamu kepadaku dan kepada orang tuamu. Kenapa?
Karena orang tua sebagai perantara wujudnya Anda. Yang menciptakan Allah. Cuma melalui perantara orang tua. Maka dari itu, syukur kepada Allah, begitu juga syukur kepada hambanya Allah, yaitu orang tua Anda. Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illam takun laka hajah. Wa illam takun laka hajatun laihi. Nah, kalau seumpama ada orang memberi kepada Anda mampu, Anda tidak ada butuhnya. Dikasih hadiah tidak butuh. Sudah, saya ini orang kaya, saya orang mampu. Fandur, maka perhatikan dulu. Perhatikan. Fa in wajadtal aslah liqalbik akhdahu fakhudhu. Tengok dulu diri Anda. Apabila yang kamu dapatkan adalah paling maslahat untuk hati kamu, yaitu mengambil, yang condong hati Anda untuk mengambil, iki aku harus jikit. Fakhudhu, ambil. Kalau memang Anda tidak butuh, nanti Anda beri kepada orang yang membutuhkan. Paham ya? Atau yang lebih maslahat untuk hati Anda adalah menolak. Ini orang memberi saya, memang ini pekerjaannya halal. Cuma ada minnah. Habib, ini saya kasih hadiah ya. Cuma saya minta tolong. Saya minta tolong nanti kerjakan ini ya, Bib ya. Saya minta tolong nanti kalau jenengan ceramah itu membahas begini ya, nanti begini. Loh kok ngatur? Ngasih, ngatur. Kemudian hati Anda condong, paling maslahat untuk hati Anda, nolak. Faruddahu, tolak. Tolak. Cuma cara nolaknya, birifkin, dengan lemah lembut. Jangan sok-sokan. Bihaitsu la yankasiru qalbul mu'ti, sekiranya jangan sampai Anda mematahkan hati seorang muslim yang telah memberi kepada Anda. Fa inna hurmatal muslim indallahi 'azima, karena kehormatan, kemuliaan orang muslim di sisi Allah itu agung. Maka Anda wajib menjaga perasaan manusia yang beriman. Jangan sok-sokan Anda sok enggak butuh. Kamu mau ngasih aku tapi ngatur, pulang. Jangan seperti itu. Anda memang tidak butuh. Oke, bagus. Kemudian Anda lihat hati Anda kok tidak enak, tidak srek. Sreknya itu tolak. Maka silahkan Anda tolak. Monggo, tidak jadi masalah. Cuma dengan lemah lembut. Katakan, Pak Haji, makasih banyak ya. Terima kasih banyak. Kayaknya sekarang ini saya belum membutuhkan. Monggo, jangan cari yang lain aja. Saya cuma bisa doakan mudah-mudahan rezeki Anda lancar. Kan selesai. Ada apa Anda sok jadi orang yang gentle, sok jadi orang yang hebat, kalau sudah nolak pemberian, berarti orang zuhud. Bukan seperti itu. Itu namanya nafsu. Iya. Wa iyyaka warraddah. Nih, lihat. Imam Haddad mengatakan begini. Wa iyyaka warradda lisyuhra. Hati-hati kamu ya. Dari apa? Dari menolak, tapi tujuannya kepingin tenar. Ditolak, cuma kepingin tenar. Hebat ya Habib ini ya. Hebat Pak Yai ini ya, dikasih hadiah dari pemerintah, tidak mau. Dikasih ini, tidak mau. Ditolak. Lisuhro. Biar terkenal. Wal akhda bisyahwa. Begitu juga hati-hati. Jangan Anda ambil karena syahwat. Nggak butuh, cuma diambil. Ini syahwat. No, ini perlu mata hati. Tidak sembarangan ya. Orang ngasih hadiah kepada Anda, dari cara yang halal, maka ada dua nih. Lihat dari sisi pemberinya. Siapa yang memberi? Oh, yang memberi orang baik. Bagus. Kemudian, lihat diri Anda. Butuh nggak? Oh, nggak butuh. Tinggalkan. Oh, butuh. Ambil. Ketika Anda nggak butuh, menolaknya harus dengan cara lemah lembut. Jangan sok. Nah, kemudian, kalau Anda mengambil, jangan sampai syahwat. Anda tidak butuh tapi diambil, ini namanya syahwat. Begitu juga, jangan sampai Anda menolak karena ingin tenar. Masya Allah, ulama itu tidak bisa dibeli. Masya Allah, ulama itu, pondoknya tidak mau pemberian pemerintah, tidak mau dikasih hadiah. Hebat. Tenar, kepingin tamayus, tampil beda. Itu namanya syuhroh. Arrad li syuhroh. Menolak pemberian, menolak bantuan, cuma bukan karena tujuan Allah. Karena ingin tenar, viral, pondok zuhud, pondok tidak mau bantuan, pondok hebat. Ini juga
bahaya. Jadi menolak, mengambil itu ukurannya adalah Allah. Dan Anda lihat bagaimana hati Anda. Yang pas yang mana? Kalau yang pas adalah mengambil, ambil dengan cara lemah lembut. Kemudian tolak ukurnya adalah kebutuhan Anda. Ngambil karena kebutuhan. Menolak bukan karena ingin tenar. Menolak karena Anda memang tidak membutuhkan saat itu. Paham ya? Wala anta khudahu bisyahwah. Nih lihat. Kamu mengambil hadiah tersebut dengan syahwah. Khairun laka min antaruddahu lisyuhra. Itu lebih bagus untuk kamu dibanding kamu menolak tapi kepingin tenar bizuhdi dengan titel zuhud. Wal i'rad anid dunya. Kemudian Suhro terkenal kiai ini, Habib ini memang nggak mau dunia. Bukan seperti itu. Iya. Jadi lebih baik Anda ambil itu hadiah dengan syahwat. Itu lebih baik. Ketimbang Anda nolak pemberian manusia, nolak hadiah, nolak bantuan pemerintah, cuma tujuannya kepingin dianggap orang zuhud, kepingin dianggap orang yang berpaling daripada dunia, tidak butuh dengan dunia. Yang mana yang baik? Anda ambil. Anda ambil karena syahwat itu lebih bagus daripada Anda sok menolak tapi tujuannya suhro, kepingin terkenal dengan zuhud, i'rad anid dunia, berpaling daripada dunia. Tidak layak itu. Itu bukan murid as-shadiq itu. Itu bukan orang yang menuju kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tapi ingin pujian manusia, ingin tenar di dunia, ya Allah. Wasadiq nih. Adapun ulama yang tulus, murid yang tulus, la yaltabis alaihi amrun, enggak rancau, enggak samar urusan itu. Ini gimana ya? Ada pejabat ngasih hadiah kepada saya, ngasih bantuan kepada pondok saya. Ini bagaimana ya? Ini saya tolak atau saya ambil? Kalau saya tolak, saya takut nolaknya itu karena syuhro, nafsu. Begitu juga kalau saya ambil, saya takut syahwat. Ini bagaimana? Kalau Anda benar-benar orang yang tulus mencari ridhonya Allah, nanti Allah akan meletakkan nur, cahaya dalam hati, nggak mungkin samar, nggak mungkin rancau urusan seperti itu. Anda bisa membedakan mana yang aslah untuk hati Anda, mana yang lebih tepat, yang lebih maslahat untuk hati Anda. Kalau ngambil, monggo silakan ambil. Kalau ditolak, monggo silakan ditolak dengan lemah lembut. Itu dengan tujuan daripada hati. Hati ini nanti dikasih oleh Allah Ta'ala nur, furqan, bisa membedakan mana yang tepat untuk dilaksanakan. Itu kalau al-muridus shadiq. Paham ya? Nah, kalau murid-muridan ya susah. Kemudian, wala budda ayyaj'alallahu rabbuhu nuran. Nah, pasti murid yang shadiq, murid yang tulus, yang benar-benar cari ridhonya Allah, itu Allah pasti menjadikan bagi dia nuran fi qalbihi. Hatinya dikasih nur, kasih cahaya. Ya'rifu bihi. Dia paham bihi dengan nur tersebut ma yuradu minhu, apa yang dikehendaki minhu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tahu ini yang diridhoi Allah, ini yang dibenci oleh Allah, tahu. Taunya dari mana? Nur yang Allah letakkan dalam hati. Bagaimana caranya mendapatkan nur yang bisa menjadi furqan, pembeda? Anda harus jadi murid as-shadiq, murid yang tulus, murid yang benar-benar cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya kita berharap mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengharap kepada pemberian manusia, daripada takut kepada makhluk. Yang kita harapkan cuma satu, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah, cintanya Allah, dan harapan kita kelak di akhirat insyaallah kita semua diangkat derajatnya oleh Allah taala, bisa dengan Nabi Muhammad di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.